Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait salah satu aplikasi ya, yaitu DNS Mask. DNS Mask merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan infrastruktur jaringan untuk jaringan kecil yang mencakup sistem eh, jaringan yang ingin mengimplementasikan layanan DHCP ya, layanan DHCP dan layanan DNS. Nah, DNS Mask ini merupakan sebuah layanan yang dapat memberikan service ya atau pelayanan sehingga klien kita pada jaringan lokal itu tetap dapat mengakses internet dengan lancar ya. Jadi singkatnya dia adalah sebuah aplikasi yang bertindak sebagai DNS forwarder yang ringan dan mudah untuk dikonfigurasi ya. Dirancang untuk menyediakan layanan DNS ke jaringan yang skala kecil, namun ruang lingkup layanan hanya dapat melayani nama mesin lokal yang tidak ada di DNS global. Jadi untuk itu kita akan mengimplementasikan konfigurasinya di server Debian kita ya. Di sini kita sudah masuk di kliennya. Kita akan buka konsol terminal untuk melakukan remote ya. Kita akan remote PKJ 10 10 Oke, ini sisanya belum aktif atau belum jalan. Untuk itu kita akan lakukan proses instalasi SSH dulu. Oke. Ya, proses instalasi SSH-nya sedang jalan. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke. Oke, karena servernya sudah pernah digunakan ya dan key-nya sudah berubah, jadi kita harus melakukan proses penghapusan secara manual ya, menggunakan perintah ini, SSH keygen, remote, yes, PKJ. Nah, kita sekarang sudah masuk di server Debian, di server yang ini ya, sudah remote. Kita akan masuk ke super user dulu. Sekarang kita sudah masuk di super user. Nah, langkah awal adalah kita akan melakukan proses instalasi layanan aplikasinya ya. Oke, jadi perintahnya adalah apt install DNS mask. Ya, ini paket yang akan diinstal. Kita bisa pilih yes untuk melanjutkan proses instalasinya. Oke. Ya, sudah terinstall dan file konfigurasinya itu berada di etc DNS mask ya. Jadi kita tinggal konfigurasi saja nano /etc/dns mask.conf. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi beberapa poin penting ya. Yang pertama, portnya aktifkan. Selanjutnya ada beberapa parameter sebenarnya yang sudah disediakan. Kita cukup menghilangkan tanda pagarnya ya, domain need. Oke, bogus privilege-nya. Di sini ada penjelasannya ya. Dengan mengaktifkan fitur ini, never forward plain name. Jadi tidak bisa melakukan forward plain name ya. Jadi harus menggunakan format dot ya, berdasarkan konsep domain. Never forward address in non-root address space ya. Oke, kita aktifkan bogus privilege-nya. Selanjutnya kita cari baris strict order. Kalau tidak ada baris strict order, kita bisa langsung menambahkan oke, ada baris strict order. Dengan mengaktifkan strict order, DNS mask akan mengirimkan query to any upstream server ya. Jadi kalau kita aktifkan ini strict order, selanjutnya kita tambahkan atau kita cari baris server ya. Nah, jadi di baris server ini kita akan membuatkan domain-domain yang kita butuhkan. Jadi misalnya domain yang akan kita butuhkan adalah belajar jaringan .net. Kita akan arahkan ke IP berapa ya, 10.10.10.1. Kita bisa kopikan
ke beberapa subdomain ya. Oke, misalnya seperti itu, TKJ. Ya, jadi kita sudah punya domain utama dan beberapa subdomain ya. Selanjutnya kita bisa memberikan atau menambahkan interface-nya. Interface yang akan digunakan adalah ENS19. Artinya INS yang menghadap ke jaringan lokal kita ya. Oke. Ya, di sini juga sudah ada untuk konfigurasi PTR-nya ya. Untuk konfigurasi PTR-nya. Kita tidak perlu konfigurasi hal tersebut. Nah, yang kita perlu konfigurasi adalah pada baris, kita cari baris domain ya. Cari baris domain. Ya. Oke, user group DNS mask. Oke, kita akan tambahkan di atas saja domainnya. Domain belajar jaringan.net ya. Jadi ada domainnya dan ada beberapa server ya, parameter server. Kita akan expand host. Oke, jika sudah kita ya, kayaknya file bind interface-nya kita belum tambahkan. Bind interface. Ya, kita bisa simpan dan kita akan restart service DNS mask-nya. Restart. Ada error. Selanjutnya kita akan menambahkan baris-baris domain tadi ke dalam file host ya. Jadi kita akan kopikan ini ke yang server ini. Salin. Ya. Kita menggunakan parameter expand host. Kita edit file nano host. Ya, kita bisa pastikan bisa tempel di sini. Nah, namun kita akan ketik ulang ya. 10 10 10 1 belajar jaringan.net. Kita bisa copy. Kita akan buatkan subdomainnya ya. Maaf, Oke, kira-kira seperti itu konfigurasinya. Selanjutnya kita akan melakukan proses uji coba dari sisi klien ya. Kita akan coba ping ya, pastikan dulu konfigurasi DNS servernya itu sudah mengarah atau sudah diarahkan ke IP dari DNS masknya. Oke, kita sudah arahkan di sini 10.10.1, kita simpan. Kita akan ping ya, untuk domainnya adalah belajarjaringan.net. Belajarjaringan.net. Jadi ini adalah tab yang ada di sisi klien, yang ini adalah tab di sisi server ya. Ping belajarjaringan.net. Ya. Oh ya, kayaknya ya ini kayaknya terresolve ke internet ya. Resolve ke internet. Kita coba cari baris konfigurasi yang tidak akan meneruskan barisnya ke internet. Atau kita bisa ganti domain ya. Oke, ini tuh kayaknya terdirect ke internet. Ya, kita lanjutkan di sini permasalahan konfigurasinya adalah kita harus menghilangkan baris atau parameter strict order ya. Tadi strict order kita aktifkan ya. Setelah kita coba analisa, kita coba baca, secara default DNS mask akan mengirimkan query to any upstream ya, server. Jadi makanya tadi ke resolve ke internet itu karena kita mengaktifkan fitur strict order. Jadi kita bisa aktifkan strict order agar domain yang kita buat di jaringan lokal kita itu tidak akan di forward, permintaan domainnya tidak akan di forward ke internet ya. Untuk itu kita bisa save dan kita bisa tes lagi ya untuk ping di sini.
kita akan ping ke belajarjaringan.net. Harusnya yang meresolve itu adalah IP address 10.10.1. Ya, sama halnya dengan ketika kita ping ke TKJ juga sama ya. Yang melakukan resolve adalah server DNS mas kita. Oke, ping ke domain yang ketiga itu sama. Oke, kita ke wallet Umar. Jadi sistemnya adalah ketika DNS-nya atau ketika IP address-nya tidak ada di database di jaringan di DNS mas, maka itu akan dianggap IP yang berada pada public ya. Kita sudah coba di sini. Ketika kita ping wallet.belajarjaringan.net, domain ini tidak ada di dalam konfigurasi pada layanan DNS mas, sehingga request-nya akan di-forward. Ketika domainnya ada di jaringan lokal, maka itu akan diteruskan ke jaringan lokal. Seperti itu. Oke, kita bisa coba juga ya. Untuk melakukan uji coba, kita akan coba instalkan Apache web server Apache. Kita bisa membuka browser di sini untuk mengetes ya apakah site yang sudah kita konfigurasi tadi bisa diakses menggunakan domain atau tidak. Oke, kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Ya, belajarjaringan.net. Ya, kita bisa lihat langsung di resolve oleh web server kita ya. Nantinya kita bisa membuatkan subdomain atau virtual host untuk masing-masing DNS masknya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.